Emang bisa ya seorang P3K diangkat menjadi seorang dirjen yang tanpa hak menduduki dan memanfaatkan aset tanah negara milik. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi kita di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam yang akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Udah penasaran ada apa aja? Simak! Mengawali reactionjpn.com di pekan ini, kita buka dari berita soal hukum. Kabar berita itu berjudul Pemerasan bermodus kencan, Mbak DF minta korban buka baju. Terjadilah. Personil Polrestabes Palembang menangkap 3 orang pelaku pemerasan bermodus kencan. Salah satu pelakunya diketahui berinisial Mbak DF yang diketahui ternyata masih berusia 20 tahun. Personil Polrestabes Palembang menangkap 3 orang pelaku pemerasan bermodus kencan. Salah satu pelakunya diketahui merupakan seorang wanita yang masih berusia 20 tahun dan berinisial DF. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Andri Setiawan mengatakan jika kasus itu bermula ketika korban DR yang mana seorang lelaki berusia 44 tahun berkenalan dengan seorang pelaku yakni DF yang berusia 20 tahun melalui sebuah aplikasi kencan. Kemudian pelaku DF meminta korban untuk meminjamkan uangnya dan mengajaknya bertemu di sebuah kamar kos yang terletak di kawasan Aryo Kemuning, Palembang pada 4 Mei yang lalu. Pada saat pertemuan itu diketahui bahwa korban diminta Mbak DF untuk membuka pakaian dengan dalih jaminan atas uang yang dipinjamkan. Namun saat itu pula 2 pelaku lainnya yakni WA 29 tahun dan AR 20 tahun yang merupakan rekan dari Mbak DF masuk ke dalam kamar. Lalu kemudian kedua pelaku yang baru saja datang itu mengancam korban dengan senjata tajam serta mencekiknya dan juga memukul bagian wajah korban. Dikatakan bahwa salah satu pelaku juga menuduh korban melakukan tindakan asusila dengan anak di bawah umur. Macam tak betul je budak ni. Kabar berita perihal pemerasan yang dilakukan oleh komplotan yang salah satunya ada seorang wanita di bawah umur ini mendapat respon dari Sobat Negeriku dan netizen. Salah satu komentar datang dari Esther Hani. Mbak nggak baik loh makan dari uang haram, pakai jual diri dan menipu pula. Masih muda tuh kerja, jangan jadi PSK. Ada juga komentar lain dari Sobat Negeriku Lado Mado. Komentarnya, wah bener-bener dah, jangan mudah percaya sama orang yang kenalan di media sosial atau aplikasi dating. Kadang pakai wajah orang lain atau menipu dengan wajah cantik ganteng. Ada benarnya apa yang dikatakan oleh Lado Mado bahwa jangan serta-merta kita mudah terpercaya dengan apa yang ditampilkan baik itu foto maupun profil kecantikan atau ketampanan seseorang, dan jangan juga mudah tergiur dengan rayuan-rayuan. Buat kalian yang mengikuti aplikasi kencan, ini bisa menjadi acuan kalian dan juga bahan pikiran kalian untuk lebih hati-hati. Di posisi keempat reactionjpnn.com ada berita soal, penasaran? Begini judulnya. Awalnya mengaku liburan dan kerja, 6 orang ini ternyata mau pergi haji lewat jalur ilegal. No! No! Petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta mencegah keberangkatan 6 calon haji non-prosedural menuju ke Tanah Suci
melalui Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta, Teddy Riyandi menyebut tindakannya merupakan langkah proaktif imigrasi untuk mencegah praktik haji ilegal dan melindungi WNI dari potensi masalah baik di dalam maupun di luar negeri. Kami menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan keimigrasian dan menempuh jalur resmi dalam melaksanakan ibadah haji guna menghindari konsekuensi hukum dan kerugian lainnya, ujar Bapak Teddy. Oke. Dikabarkan kejadian itu berlangsung pada Jumat 23 Mei yang lalu. Belum lama ya sepertinya ya. Itu terjadi sekitar pukul 16 atau jam 4 sore di terminal keberangkatan Bandara YIA. 6 warga Jogja yang dicegah keberangkatannya itu diketahui terdiri atas 4 orang perempuan yang berinisial HBS, KM, dan ER. Sementara 2 lainnya merupakan laki-laki yang berinisial DDA dan MS. Mereka awalnya hendak terbang ke Kuala Lumpur menggunakan maskapai Air Asia dengan nomor lambung AK349. Mulanya, keempat orang diantaranya mengaku kepada petugas bahwa mereka hanya akan berlibur ke Kuala Lumpur dan pulang pada 27 Mei 2025. Sedangkan 2 lainnya menunjukkan visa kerja untuk Arab Saudi. Keterangan mereka dinilai janggal oleh pihak imigrasi dan memicu kecurigaan petugas sehingga pendalaman dan wawancara dilakukan di tempat. Diam! Kabar berita perihal pencegahan penerbangan dari 6 orang warga Jogja yang diketahui ternyata akan melakukan ibadah haji ini mendapat sorotan-sorotan dari sobat negeriku di luar sana. Salah satu sorotan itu datang dari Rahman H. Niatnya mau berdoa tetapi pakai jalur ilegal. Ya jelas Gusti Allah tolaklah. Mau ibadah kok sambil nipu. Tak mau ketinggalan ada sobat negeriku Vian Handoyo mengatakan malu sama orang-orang yang sudah sepuh. Mereka menabung belasan tahun biar bisa naik haji, ini malah pakai jalur menipu. Ya, saya setuju apa yang dikatakan oleh sobat negeriku Rahman H, yang mana tindakan ilegal itu tidak baik, apalagi ini soal agama ya, dan juga soal ibadah. Jangan ditiru untuk kalian di luar sana. Masih di reactionjpn.com, di urutan ketiga reaction ada berita berjudul Ex-Kopassus jadi Dirjen Bea Cukai berstatus P3K. Walah. Emang apa sih nggak boleh? Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik menjadi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Hasbi kembali menjelaskan Jaka Budi Utama telah berstatus sebagai warga sipil saat dilantik. Diketahui Jaka Budi Utama yang dilantik sebagai Dirjen Bea Cukai itu dilakukan pengangkatan langsung oleh Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri pada 2 Mei dan tanggal 6 Mei sudah keluar pemberhentian dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberhentian yang bersangkutan dalam dinas keprajuritan, ujar Hasan Hasbi. Hasan Hasbi menambahkan bahwa tidak ada prosedur ataupun undang-undang yang dilanggar dalam proses pelantikan daripada Bapak Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai. Status kepegawaiannya di Kementerian Keuangan itu berarti P3K. P3K yang menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai, ujar Hasan. Selamat, Anda kena prank. Kabar pengangkatan seorang purnawirawan ex Kopassus sebagai Dirjen Bea Cukai ini
menarik perhatian daripada sobat negeriku dan netizen untuk memberikan komentarnya. Komentar itu datang dari sobat negeriku, Gugun nih. Komentarnya, bisa ya jalur P3K jadi dirjen? Wow, keren juga ya sistem negara kita ini. Tak mau ketinggalan, ada juga komentar dari Linda4545. Komentarnya, aku berusaha positive thinking membaca berita ini, tetapi maaf ternyata nggak bisa positive thinking. Pak Prabowo, Mas Gibran, carikan aku pekerjaan dong. Katanya mau buka jutaan lapangan kerja. Mana? Menarik apa yang dikatakan oleh sobat negeriku Gugun nih. Memang bisa ya seorang P3K diangkat menjadi seorang dirjen? Di urutan keempat, reaction jpn.com diisi kabar berita soal CPNS dan P3K. Nah, yang ini pasti udah kalian tunggu-tunggu ya para CPNS dan P3K. Simak ya. BKN, tidak ada perbedaan CPNS dan P3K. Surprise, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan tidak ada perbedaan antara calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dikatakan CPNS dan P3K sama-sama bisa mengembangkan karir melalui peningkatan pendidikan. Tidak ada perbedaan CPNS dan P3K karena undang-undang telah mengatur tidak ada perbedaan antara keduanya, kata Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto usai pelantikan CPNS dan P3K formasi 2024 di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, kata Haryono, P3K tidak boleh mengembangkan karir dan pendidikan. Setelah ada undang-undang yang baru dan kebijakan BKN mempermudah P3K untuk pengembangan karir melalui peningkatan pendidikan. Dirinya mengatakan CPNS dan P3K di Kabupaten Penajam Pasir Utara telah resmi menerima surat keputusan atau SK pengangkatan harus bekerja secara profesional sesuai aturan yang berlaku. Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur juga mengingatkan kepada 171 orang CPNS dan 525 orang P3K formasi tahun 2024 bahwa CPNS maupun P3K bukan sekedar pekerjaan, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar. Oke. Kabar berita perihal tidak adanya perbedaan antara CPNS maupun P3K menarik perhatian daripada sobat negeriku untuk memberikan komentar-komentarnya. Salah satu komentar itu datang dari Fanda Amanah. P3K dan PNS itu sama saja. Tapi banyak juga PNS di institusi sombongnya minta ampun. Serasa udah jadi pejabat tinggi. Ada juga komentar lain dari Rema67. Sudah jadi P3K dan PNS, kerjalah dengan benar. Jangan berisik terus. Ingat kalian digaji dari pajak kami rakyat lainnya. Jangan malas dan korup ya. Benar apa yang dikatakan oleh Rema bahwa para calon PNS ini memang digaji dari kita sebagai warga negara yang bukan dari PNS ataupun dari golongan swasta maupun yang lain-lain. Jadi untuk kalian para PNS yang sudah dilantik, jangan kerja malas-malas ya. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di reactionjpn.com. Berita itu soal organisasi masyarakat atau ormas yang beritanya akhir-akhir ini berseliweran di media massa maupun di media TV nasional. Berita itu berjudul Grip Jaya duduki lahan BMKG, bangun posko, sebagian disewakan. No! No! Ormas Grip Jaya dilaporkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang kerap kita sapa BMKG ke Polda Metro Jaya karena dugaan pendudukan lahan milik negara.
BMKG sudah membuat laporan surat bernomor E.T-001-001-KB-V-2025. Surat itu berisi permintaan bantuan pengamanan terhadap tanah seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten yang diketahui atau dikatakan milik BMKG. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Selatan, serta Polsek Pondok Aren. BMKG memohon pihak berwenang untuk melakukan penertiban terhadap Ormas Grip Jaya yang tanpa hak menduduki dan memanfaatkan aset tanah negara milik BMKG, ujar PLT Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BMKG Ahmad Taufan pada Selasa yang lalu. Taufan menjelaskan Grip Jaya sudah menduduki lahan selama hampir kurun waktu 2 tahun. Menurut Taufan, tindakan Grip Jaya membuat rencana pembangunan gedung arsip BMKG menjadi terhambat. BMKG sendiri sudah memulai pembangunan pada November 2023, namun ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Macam tak betul je budak ni. Kabar berita perihal pendudukan lahan yang dilakukan oleh Ormas Grip Jaya ini mendapat sorotan-sorotan yang tajam dari warga masyarakat, khususnya Sobat Negeriku. Salah satu sorotan itu datang dari Sobat Negeriku Konstantinopel. Kalau komen soal Grip Jaya nanti aku diciduk gak nih kak? Salam hormat Grip Jaya, aku jangan dicari ya. Ada juga komentar dari Edi Wardoyo. Komentarnya, kemarin puyeng sama ormas yang bawa agama. Sekarang ada lagi ormas yang katanya loh disayang sama presiden sekarang. Hahaha, mau ngomong aja kita takut dicari nih. Ya, seperti kita ketahui bahwa memang ketua daripada Ormas Grip Jaya memiliki kedekatan dengan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Namun hal ini saya yakin bukanlah suatu halangan bagi pihak kepolisian untuk menertibkan ormas-ormas yang memang dirasa bandel dan menyalahi aturan. Itu dia 5 berita terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Untuk kalian jangan sungkan-sungkan untuk komentar, like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya berita jpnn.com. Aplikasi jpn.com sudah bisa kalian dapatkan di Play Store maupun di App Store. Khusus untuk akun YouTube, subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru dari JPNN. Saya Anam dan rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.